Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Tika Ariandini Putri selaku CEO dan juga seluruh jajaran manajemen dan direksi dari Pusat Bekam Internasional, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat saya, dan saya senantiasa sambungkan doa kita. Semoga antum semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga sudah hadir, semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rizki besar buat saya bisa berada di antara para praktisi dan pecinta Tibun Nabawi, dan kebetulan saya pun memang sudah aktif juga berbekam sejak 2009 sampai hari ini, dan alhamdulillah ala kulli hal dengan izin Allah dengan izin Allah sampai sekarang nggak, seusia yang sudah setua ini nggak pernah masuk rumah sakit. Karena apa? Karena dengan aktivitas saya yang sangat padat, sangat jarang, walaupun saya tinggal di Bandung, tapi sangat jarang waktu untuk berdakwah di Bandung karena lebih dengan waktu istirahat yang sangat sedikit. Saya sangat bersyukur merasakan manfaat dari Tibun Nabawi ini. Jadi Tibun Nabawi itu bukan hanya sekedar mengkonsumsi madu, bukan hanya sekedar mengkonsumsi habatus sauda, tapi ada ikhtiar praktek yang kita lakukan, salah satunya adalah berbekam. Saya sedikit cerita. Dulu pertama kali saya bekam itu tahun 2009 di tempat Allahyarham murabi saya, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di Az-Zikra. Itu saya nggak bisa tidur. Jadi bertahun-tahun sejak 2006 sampai 2009 itu rata-rata saya tidur setengah 3, jam setengah 5 baru bangun. Nah itu bertahun-tahun. Apakah insomnia? Bukan. Saya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah insomnia, tapi sebuah rezeki besar buat Allah memperpendek waktu istirahat saya. Nah akhirnya saya putuskan untuk datang ke Az-Zikra. Wasilahnya beliau meminta saya untuk datang di bekam. Akhirnya pertama kali di bekam, semenjak itu tidur dan istirahatnya normal sampai detik ini. Artinya waktu tidur itu jam 9, jam 10 malam, nanti bangun lebih awal. Ini sebuah manfaat besar. Artinya ada siklus hormonal di dalam tubuh saya yang kembali ke riset ulang. Nah ini sebetulnya masalah keyakinan. Kenapa pusat-pusat bekam seperti ini tidak seramai rumah sakit? Jawabannya sederhana, karena mindset masyarakat Indonesia itu pengen sembuh secara instan, tapi tidak memikirkan jangka panjang. Ada yang dikorbankan yang lain. Apa? Ginjal, liver, pankreas, dan lain sebagainya, sebagai dampak dari kerasnya obat yang dia makan dan konsumsi. Banyak masyarakat kita yang nggak teredukasi dengan itu. Makanya banyak rumah sakit bermegah-megah sekarang, tapi makin banyak juga orang yang sakit. Harusnya apa? Yang namanya rumah sakit banyak dengan fasilitas yang bagus, harusnya makin sedikit orang yang sakit. Berarti kalau banyak orang yang sehat, berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Saya berani mengatakan ini. Salah satu di antara dua bisnis yang cuannya besar di dunia adalah rumah sakit.
Saya berani bilang begitu. Kenapa? Karena memang faktanya seperti itu. Di kota Bandung ini, saya dekat dengan direksi-direksi rumah sakit besarnya. Karena apa? Karena beberapa kali mengadakan pengajian dan sharing dengan mereka. Dan itu sesuatu yang membuat saya sedih. Kenapa sedih? Di utara dan selatan ada beberapa pabrik obat yang saya kenal juga, di mana beberapa karyawannya saya kenal dekat. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah hijrah. Banyak dari mereka yang geleng-geleng kepala, Pak. Kenapa? Mereka cerita sama saya, datang ke rumah saya. Rumah saya di Cileunyi, Pak. Mereka cerita sama saya, Ustadz, saya ini zolim nggak? Kenapa, Kang? Saya memasukkan zat tertentu pada sebuah obat yang saya tahu itu nggak boleh dikonsumsi sama manusia. Saya bilang, selama Akang di situ, jangan berharap rizki yang diterima setiap bulannya berkah. Karena apa? Menggunakan cara-cara yang tidak baik bagi orang-orang yang mengkonsumsi obatnya. Teman-teman semuanya, saya bukan benci dunia medis, bukan. Cuman saya benci dengan perilaku dan cara mereka yang salah. Sama halnya seperti Tibun Nabawi dijadikan sebuah alat untuk misalkan kepentingan diri sendiri. Saya tidak membenci Tibun Nabawinya, justru ini sunnah dari Rasulullah SAW. Yang saya benci adalah oknum-oknumnya. Maka saya bersyukur banget menjadi bagian dari grand launching Pusat Bekam Cibaduyut pagi hari ini dengan harapan besar. Apa harapan besar saya sebagai orang Bandung yang memang saya juga belum lama, baru 6 tahunan, karena sebelumnya saya tinggal di Jakarta. Ada kesempatan nanti ke depannya semakin berkembang dan semakin banyak titik-titik lokasi dari Pusat Bekam Internasional yang ada di Bandung ini. Bukan hanya di Cibaduyut, tapi berharap bisa ke arah timur juga, apakah di Cileunyi, apakah di Cibiru, yang insya Allah butuh perjuangan besar dari teman-teman semuanya untuk semakin banyak bisa mengedukasi. Apalagi dalam 3 bulan ke depan ada slot 9.000 kuota untuk bekam secara gratis. Teman-teman bisa datang ke masjid-masjid kerjasama sama DKM-nya. Minta masjid-masjid diprioritaskan yang punya penyakit-penyakit kronis dan khusus gitu untuk berbekam di sini. Biar bisa merasakan manfaatnya sambil terus kita edukasi. Kita ambil database-nya, dicatat sama admin. Saya ingin menambahkan bagian dari service excellent yang merupakan salah satu dari 4 poin tentang kepuasan pelanggan. Teman-teman adminnya jangan lupa memberikan sentuhan-sentuhan kepada para customer yang nomornya kita save. Jangan capek untuk ngebukain status mereka. Ketika ada berita baik, sampaikan kebaikan itu. Ketika ada berita yang kurang baik, maka ikutlah berduka sebagai keluarga besar dari Pusat Bekam. Jangan hanya setiap bulan, setiap pekan mengirimkan blast WA kepada para customer kita tentang promo-promo, bukan. Yang dibutuhkan mereka adalah rangkulan, pelukan. Kalau kata orang Sunda, ngaragap hate batur. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia juga. Kenapa? Agak tricky ketika kita bicara tentang Tibun Nabawi pada masyarakat luas. Kenapa? Mindset mereka masih tentang berpikir saya sakit, maka saya harus sembuh secara instan. Akhirnya yang dicari obat-obat warung, obat-obat kimia dan lain sebagainya. Saya sendiri secara pribadi hampir dibilang tidak pernah tergantung pada obat-obat kimiawi. Kenapa? Karena sudah terbiasa minum mau tidur 2-3 kapsul habatus sauda, bangun tidur pun demikian. Ketika bangun tidur, sebelum minum habatus sauda, apa yang saya konsumsi? Saya biasanya menyediakan 1 gelas air hangat dikasih madu, dan itu diminum dalam kondisi perut kosong. Untuk apa? Meningkatkan enzim di dalam lambung sehingga apa? Metabolisme saya terjaga. Sederhana sebetulnya. Nah, masalahnya Tibun Nabawi ini itu seperti menanam tanaman. Menanam tanaman. Gak bisa kalau misalkan benih yang kita tanam itu langsung kita berharap akan dipanen buahnya. Tidak mungkin. Tibun Nabawi adalah butuh proses panjang, kesabaran. Makanya di ayat Asy-Syura, ayat ke-80 surat Asy-Syura, wa iza maridtu fahuwa yasfa'in.
Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Artinya ada dua pembelajaran yang harus menjadi pedoman kita, baik terapis ataupun para pasiennya. Apa? Keyakinan dan keberserahan diri. Artinya, wa iza maridtu wa huwa yasfa'in. Kalau Allah lah yang menyembuhkan. Artinya ada keyakinan dan keberserahan diri kita kepada Allah. Bagaimana Allah menyembuhkannya? Tentu dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Bukan memasukkan sesuatu yang zat-zatnya tidak jelas untuk tubuh-tubuh kita. Nah, ini tugas kita semuanya. Tugas bukan hanya para terapis, konselor, ustadz, tadi siapa? Kepala cabang dari Zulfi Isman. Bukan hanya tugas beliau sebagai seorang konselor, tapi ini juga tugas kita semuanya untuk terus mengedukasi masyarakat pentingnya Tibun Nabawi. Kenapa? Begini, yang namanya benih itu butuh ditanam. Tempatnya harus tempat terbaik, dan Cibaiduyut ini punya potensi besar untuk kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Tibun Nabawiyah. Nah, butuh waktu yang panjang, iya. Butuh kesabaran, pasti. Dan butuh keyakinan, harus. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang Allah ridhoi dan sesuatu yang baik. Maka tadi seperti Mars dari Pusat Bekam Internasional, bahwa hati kita bersih dan lurus, itu harus dipastikan sama teman-teman dalam mengerjakan semuanya. Ulama salaf memastikan niat dan hati kita bersih dan lurus itu dalam 3 tempat. Pertama, saat mengerjakannya. Kedua, saat berlangsungnya apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Yang ketiga, ada proses evaluasi di akhir. Betulkah kita melakukan semuanya? Ini adalah nas'aluka ridhoka wal jannah. Walaupun saya tahu di balik ini semuanya ada bisnis, tapi bisnis itu tidak akan berkembang kalau Allah tidak ridho. Maka yang patut kita cari adalah ridhonya Allah dulu. Adanya Pak Boy selaku investor dan juga Ibu, adanya manajemen yang lainnya, tentu ada operasional sebagai sebuah konsekuensi dari Pusat Bekam ini berjalan. Tapi kita punya visi yang sama, kita punya tujuan yang besar yang sama. Kalau hanya sekedar mencari cuan, rasanya kurang ahsan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang layak untuk diperjualbelikan. Tapi kalau niat awalnya untuk mencari keridhaan Allah, untuk kesembuhan orang-orang yang datang dan hadir ke sini, semoga itu menjadi jalan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah cinta dengan apa yang kita lakukan, dan Allah akan turunkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan kita. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ngaku cinta sama Allah. Jadi kalau bicara tentang Tibun Nabawiyah itu nggak bisa lepas dari ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasul. Kalau kita bicara ma'rifatullah, pasti nggak lepas dari yang namanya ma'rifatur Rasul. Allah mengatakan, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, ma'rifatullah, maka i'tiba. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Apa yang kita dapat ketika ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasul ini berjalan pada tempat yang seharusnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Artinya ada rahmat besar yang Allah janjikan kepada kita ketika kita sebagai keluarga besar dari Pusat Bekam Internasional ini mampu menjaga hati dan niat-niat kita melakukan semuanya hanya mencari keridhaan Allah. Yang saya bayangkan begini, teman-teman. Orang yang datang ke sini kita nggak tahu apa latar belakangnya. Bisa jadi terlihat dengan pakaian yang sederhana, ya, hanya menggunakan pakai baju koko yang mungkin sudah usang, pakai peci pun bukan peci yang mahal, hanya beralaskan dengan sendal jepit, diterima dengan ramah oleh customer service-nya, dilayani dengan serius dan hati oleh terapisnya. Beliau pulang, ternyata beliau ahli sedekah, ahli tahajud, ahli Quran, anak-anaknya penghafal Al-Quran. Saya bayangin kesembuhan yang wasilahnya oleh teman-teman bukan hanya mendapatkan pemasukan sebagai
terapis, tapi mendapatkan apa? Income tanpa batas berupa pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh beliau-beliau. Itu namanya visi akhirat. Itu niat yang harus terus dijaga. Capek, pasti capek. Kalau nggak mau capek, nggak usah menjadi bagian dari keluarga besar dari Pusat Bekam. Kita di sini memiliki integritas sebagai seorang muslim. Apa? Melayani. Kenapa? Pusat Bekam internasional bukan suatu korporasi yang fokus pada bidang-bidang tertentu kecuali JASA. Apa? Jasa. Kita harus sadar diri itu. Artinya lebih mengedepankan nilai-nilai melayani, dan harus dimasukkan nilai spiritual di dalamnya juga, sehingga kita melayani bukan hanya sepenuh hati tapi juga sepenuh jiwa. Artinya apa? Ketika seorang terapis melayani seorang pasien, ketika ditusukkan jarum-jarum atau pisau sayat, ketika dia di terapi bekam, Bapak, Ibu, Teteh, AA, kalau kerasa sedikit sakit, tolong sambil istighfar. Semoga Allah gugurkan pula dosa-dosa yang ada di tubuh kita dengan rasa sakit sedikit yang Allah munculkan. Oh, itu Masya Allah. Itu menghidupkan ayat wa'iza maridtu wa huwa yasfa'in. Jadi membangun kesadaran bahwa Allah itulah yang menyembuhkan. Kesembuhan itu adalah dampak ketika iman itu tumbuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2018 saya punya sampai sekarang menjadi sahabat saya ada 9 orang sekarang, Bu. Awalnya itu 3 orang. Siapa mereka? Mereka adalah mantan gay. Mantan gay. Apa hubungannya dengan Tibu Nabawi? Dulu 3 orang mantan gay ini, seorang homo, datang ke saya ketika saya ngisi di salah satu universitas di di daerah Jakarta. Sebetulnya masuknya Tangerang tapi disebutnya UIN Jakarta. Temanya waktu itu tentang hijrah. Beliau nge-DM di Instagram saya, ngucapin makasih dan lain sebagainya, nanya-nanya tentang hijrah, istiqomah dan lain sebagainya. Kalimat terakhir, "Bang, saya seorang gay, kira-kira abang mau nggak ketemu sama saya?" Itu yang disampaikan sama dia. Saya butuh waktu sekitar 1 minggu untuk istikharah, bermunajat kepada Allah untuk dikuatkan hati agar bisa bertemu dengan orang seperti ini, Pak. Kira-kira Pak Boy, ada orang baru kenal di media sosial, ngelihat postingan Bapak tentang Pusat Bekam gitu kan, terus nanya-nanya tentang kesehatan dan sebagainya, tiba-tiba ngomong sama Pak Boy, "Pak, saya seorang homo, gimana Pak? Mau ketemu nggak Pak?" Iya. Hari ke-6 saya ngasih keputusan. Akhirnya apa? Ketemu sama mereka. Ketemu di salah satu restoran di daerah Jakarta Selatan. Jadi bukan di apartemennya mereka. Bahaya Pak kalau di apartemen ya. Nah, saya ketemu berempat, 3 temannya mereka. Mereka berteman bertiga, sama saya seorang diri. Akhirnya apa? Diskusi, ngobrol. Mereka mau membuka diri. Kedua, baru saya ajak teman saya untuk bersama-sama ke apartemennya. Apa yang saya lakukan? Kami berdua meruqyah 3 orang tadi. 3 orang tadi diruqyah. Kenapa? Ternyata ketika saya diskusi dengan salah seorang sahabat saya adalah Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Beliau praktisi ruqyah nasional dan internasional juga. Kayak Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Muhammad Zunaidi, itu sahabat-sahabat saya di dunia ruqyah. Nah, saya diskusikan dengan beliau-beliau, ternyata jin sesuka penyuka sesama jenis itu ada. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, satu sikap yang saya ambil dan ini wujud dari Tibu Nabawi saat itu adalah meruqyah 3 orang ini. Selesai diruqyah, saya buatkan air madu plus teh bidara untuk diminumkan ke mereka. Selesai minum, airnya apa? 7 helai daun bidara saya gunakan untuk mereka mandi. Dan dengan izin Allah, dari 3 orang sekarang jadi 9 orang, total sehat afiat dan kembali normal. Bahkan dari 9 orang ini 6-nya sudah menikah. Hidupnya normal. Hidupnya normal. Kalau ditanya kenapa mereka menjadi seorang gay, 1, jauhnya kehidupan mereka dengan keluarga. Artinya apa? Ada masalah dengan jiwa. Kalau bahasa keren sekarang, ada masalah dengan yang namanya mental health.
Nah, ini tugas teman-teman. Dan ini tugas-tugas juga seorang HR dari Pusat Bekam Internasional untuk selalu memaintenance teman-teman terapisnya. Kenapa? Begini teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa maksimal berkhidmat di sini kalau di rumah bermasalah. Itu kuncinya. Kenapa begitu? Saya berdakwah belum lama. Saya berdakwah baru 9 tahun dengan izin Allah. Dulu 15 tahun saya jelas seorang HR manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Dan saya asesor ISO 9001 Quality Management. Artinya saya ngerti. Akhirnya ketika saya berdakwah, saya mengkombinasikan tentang teori manajemen dengan teori syariat itu seperti apa. Dan banyak saya dapati, kenapa banyak karyawan yang bermasalah dan gak sedikit yang berselingkuh di tempat kerja? Jawabannya sederhana, karena bermasalah dari dalam rumahnya. Nah, itu kenapa teman-teman semuanya menjadi tugas berat bagi seorang HR untuk memastikan mental health dari teman-teman di tempat Pusat Bekam Internasional ini itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Kalau tidak, nanti pas lagi ngeruqyah ternyata hatinya dalam kondisi yang galau, diketawain sama jinnya dan malu gitu. Pasti itu. Dan itu pasti terjadi. Jadi kalau ngomongin Tibun Nabawi itu tidak lepas dari dua hal ini. Apa? Satu, keyakinan kepada Allah. Kedua, keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Asy-Syafi', Allah yang maha menyembuhkan. Seorang Ibrahim alaihissalam kalau tidak punya keyakinan yang kuat dan keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin merasakan sejuk dan dinginnya kobaran api. Itu maksud saya. Dan ayat tentang sihir itu mulai muncul sejak kapan? Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan saya berharap bukan hanya bekamnya, bukan hanya madu, bukan hanya habatus sauda dan turunannya, tapi juga kita bisa perlahan dengan pasti mengenalkan tentang apa? Tentang ruqyah syariahnya juga kepada masyarakat di sekitar sini. Kenapa begitu? Begini, ratusan pasang Bapak Ibu dengan izin Allah sudah datang ke rumah saya di Cileunyi. Walaupun termasuk jarang, mungkin di rumah selama sepekan saya hanya 2-3 hari saja. Tapi ketika saya ada di rumah, biasanya ada yang datang ke rumah. Di antara mereka yang datang ke rumah itu rata-rata adalah orang-orang yang punya masalah dengan kejiwaan mereka, Pak. Bahasa keren sekarang disebut dengan istilah inner child, termasuk bapak-bapak. Itu punya. Dari mana inner child itu muncul? Dari salah asuh sikap orang tua kita terhadap kita dulu. Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita punya inner child atau tidak? Lihat diri kita sebagai seorang laki-laki, dekat tidak dengan anak laki-laki kita. Bukan dekat secara fisik, tapi dekat secara emosional. Karena apa? Dekatnya kita dengan anak-anak kita sekarang, ya, khususnya anak laki-laki, itu menggambarkan kualitas kedekatan bapak kita dengan kita sekarang dulu. Dan itu proses pendidikan. Nah, karena bermasalahnya orang tua kita dengan kita, terbatasnya ilmu parenting dulu, dan terbatasnya cara mereka untuk belajar dulu, akhirnya apa? Membentuklah diri kita sekarang yang keras, cuek, kaku, sigakan nebo garing, ya. Terus lagi kadang semena-mena, egois, ya, keras kepala, susah dinasehati. Itu problem jiwa namanya, Pak. Kalau ngerasa dapat hal itu dalam diri kita, sok mangga, silakan baris, masuk, ngantri, diruqyah satu-satu. Seurjinna soalnya. Iya Pak, itu masalah dalam jiwa kita. Kita nggak sadar. Mungkin terlihat seolah-olah fisik kita sehat, tapi ternyata jiwa kita yang sakit. Padahal kebaikan dan keburukan itu bermula dari jiwa yang sehat atau yang sakit. Kenapa begitu? Karena di dalam jiwa kita itu menjadi tempat tinggal bersemayamnya keimanan kita kepada Allah. Ketika imannya kuat, maka apa yang terjadi? Famay ya'mal misqala dzarratin sarra yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Kebaikan keburukannya itu pasti akan muncul kesadaran dalam diri kita bahwa Allah pasti akan membalas. Atau apalagi famay ya'mal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang muncul adalah
jalan takwa dari diri kita. Kalau sikapnya salah, perilakunya salah, itu lahir dari jiwa kita yang sakit. Kalau tubuh yang sakit, Pak, istirahat selesai. Tapi kalau jiwa yang sakit, butuh proses yang namanya tazkiyatun nafs. Proses tazkiyatun nafs itu ada dalam ruqyah syariah. Makanya nggak semua orang yang bermasalah langsung ruqyah dulu. Biasanya ada pendekatan persuasif dulu. Ini namanya Tibun Nabawi. Coba kalau bicara tentang sirah nabawiyah, Pak, dan itu berkaitan dengan Tibun Nabawi, nggak semuanya langsung dieksekusi harus diruqyah. Nggak semuanya harus dieksekusi langsung dibersihkan jiwanya. Nggak. Ada proses pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan itu berbeda-beda. Setiap orang punya metodologinya masing-masing. Hanya saja karena kita bukan Nabi SAW, kita tidak bisa membaca psikologi, makanya kita butuh yang namanya analisa. Kapan analisa itu terjadi? Saat kita datang ke tempat seperti ini, ke pusat bekam, kita diskusikan dengan konselornya, kita diskusikan dengan terapisnya apa yang dirasakan sakit, apa yang sedang dirasakan gelisah oleh kita. Bahkan saya berharap pusat bekam ini bukan hanya menjadi pusat bekam terapi ruqyah saja, tapi siapa tahu kedepannya bisa menjadi pusat konselor keluarga. Karena nggak bisa lepas dari yang namanya apa? Keterlibatan jin. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Tidak akan aku biarkan pasangan rumah tangga itu bahagia kecuali aku akan pisahkan mereka. Kerjaan siapa? Jin. Ciri dari menangnya jin hadir dalam sebuah rumah tangga apa? Membuat pasangan kita adalah orang yang paling menyebalkan dengan setumpuk kekurangan di mata kita. Sederhana. Berarti dua-duanya bermasalah. Contoh begini, ibu punten, suami melakukan 100 kebaikan, tiba-tiba ngelakuin satu dosa. Yang diingat 100 kebaikan atau satu dosa? Tah eta. Akhirnya sok neteli, leres ibu. Yang keinget adalah kesalahan satu dari suami. Padahal bertahun-tahun melakukan 100 kebaikan, 1000 kebaikan. Artinya apa? Kenapa perempuan itu disebut sama Nabi lemah iman dan lemah akal? Karena lebih dominan dengan perasaan. Tahu perasaan itu apa? Perasaan itu tempat rekreasinya setan. Makanya yuwaswisu fi sudurinas. Di mana sudur itu? Relung jiwa. Nama tempatnya disebut dengan kata sodrun, yaitu relung jiwa. Itulah tempat yang biasa dibisikkan oleh setan. Siapa yang paling sering dibisikkan? Perempuan. Makanya perempuan sudah merasa benar, dia nggak akan bisa mengalahkan, kecuali apa? Dia kena batunya sendiri. Makanya Idul Fitri itu hari yang membahagiakan bagi para suami. Kenapa? Ras terkuat di muka bumi minta maaf. Dan hanya setahun sekali ya Pak terjadi. Nah, pelajaran yang ingin saya sampaikan, saya tidak menyampaikan banyak ayat. Pertama, surat Asy-Syura ayat ke-80. Allah mengatakan, wa iza maridtu wa huwa yasfa'in. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Termasuk dalam 1 minggu ke belakang kemarin, ketika mau ngisi khutbah Idul Fitri di Ancol bersama dengan 2 menteri kemarin itu Pak, ada Pak Budi Karya sama satu lagi saya lupa siapa nama beliau gitu, karena memang wajahnya masih baru ya di menteri yang baru ini. Yang satu lagi Pak Budi Karya, beliau mantan komisaris dari Ancol gitu. Nah, itu qadarullah saya mengalami peradangan pada tenggorokan. Makanya masih kelihatan agak bengkak ya. Saya coba pakai habatus sauda, saya masih coba untuk berbaik sangka sama Allah di bekam, tapi ternyata dalam kondisi demam di bekam itu nggak cukup turun besok lusanya. Akhirnya apa? Saya minta rekomendasi dari adik ipar saya yang kebetulan seorang apoteker. Untuk apa? Obat untuk menurunkan ruam, ya, demam dan sakit yang dirasakan sama saya kan. Akhirnya 2 kali minum dalam 2 hari berturut-turut, demamnya turun, ruamnya juga mulai turun.
Nah, tapi tetap saya masih mengkonsumsi apa? Madu dan habatus saudanya. Kenapa? Karena untuk meriset imun di dalam tubuh saya. Saya minum obat kimia hanya untuk menurunkan ruamnya saja, bukan untuk meriset imunitas di tubuh saya. Nah, itu cara saya. Apakah setiap bulan saya minum obat kimia? Enggak sama sekali, Pak. Kalau enggak lagi butuh-butuh banget, saya minum itu di pagi hari sebada subuh sebelum saya ngisi khutbah Idul Fitrinya. Biar apa? Biar badan saya nggak kelihatan kayak orang yang lagi sakit gitu. Nah, akhirnya apa? Allah kasih badan saya sehat, badan saya juga fit. Ketika ngisi khutbah Idul Fitri keluar keringatnya seperti sekarang juga. Jujur ini hari pertama saya kembali beraktivitas dakwah. Sebelumnya memang ingin mengosongkan selama 2 pekan ke depan, tapi karena izin Allah, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak pernah bisa menolak yang namanya dakwah. Makanya saya terima, dan ini menjadi silaturahmi pertama dengan Pusat Bekam Internasional yang ada di Cibaduyut ini. Semoga bisa menjadi kebaikan dan semakin luas membuka titik-titik pusat bekam di kota Bandung ini. Karena apa? Ayo Bapak Ibu, kita gotong royong. Jangan cuman membesarkan rumah sakit milik orang-orang kafir yang obat-obatnya juga nggak jelas, dan itu pasti industrinya milik orang-orang kafir. Ayo kita sama-sama mengenalkan satu konsep pengobatan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang kedua, obatnya langsung dari Al-Quran. Kata syifa di dalam Al-Quran itu ada 4. 3 merujuk pada ayat Al-Quran, yang 1 merujuk pada madu. Jadi ada 4 kata syifa di dalam Al-Quran, yang mana 3-nya merujuk pada Al-Quran itu sendiri, yang 1 merujuk pada madu. Artinya apa? Allah menurunkan obat bagi semua penyakit itu ada pada 2 tempat. Apa saja? Madu dan Al-Quran. Menyembuhkan jiwa kita, madu untuk menyehatkan tubuh kita. Masalahnya, kenapa banyak orang yang nggak percaya dengan konsep nubuah ini, konsep wahyu, konsep dari Allah? Karena itu tadi, di Indonesia di framing dengan media-media yang berlaku, baik di televisi, media cetak, media sosial, tentang obat-obat yang ketika dikonsumsi langsung cenghar. Betul kan? Langsung sehat secara instan. Yang kita nggak berpikir dampak berkepanjangannya. Contoh sederhana, orang susah tidur biasanya karena faktor pikiran, jiwanya nggak tenang. Nah, begitu dikasih obat penenang, dia bisa minum obat itu dalam kondisi setengah teler, tidur dia. Besok ke besok sepanjang usianya, dalam kehidupan dia selalu mengkonsumsi obat itu. Ada yang akan dikorbankan, apa? Ginjal, pankreas, hati akan menjadi korban selanjutnya. Padahal dalam Islam, dalam konsep Tibun Nabawi itu, sembuh itu dimulai dari mencabut akar permasalahannya. Contoh, kenapa banyak dari kita susah buat tidur? Karena pikiran dan hati yang nggak tenang. Maka ditenangkan dulu si pasien ini dengan konsep Tibun Nabawi. Bagaimana? Tazkiyatun nafs, dikorek. Itu kenapa seorang terapis dan juga konselor harus punya tingkat apa? Public speaking yang bagus. Nggak harus lulusan SIKOM seperti saya, ilmu komunikasi nggak harus. Nanti teman-teman tinggal di-upgrade seiring berjalannya waktu. Untuk apa? Bisa membaca psikologis dari lawan bicaranya. Bisa memberikan umpan-umpan yang nanti akan menjadi sebuah kebaikan kembalinya. Contoh, Bapak kayaknya lagi banyak yang dipikirin. Oh enggak gitu. Masa sih nggak banyak dipikirin? Karena apa? Ini tensi Bapak naik apa namanya, dalam kondisi sedang naik loh. Nggak mungkin kalau misalkan bukan karena sedang banyak pikiran. Sama kok Pak, saya juga lagi banyak pikiran. Cuman bedanya, kalau saya bersyukur tensinya normal. Kenapa? Karena saya belajar untuk memastikan dan hati saya untuk tetap tenang dalam kondisi yang baik, tetap bersabar apapun masalah yang datang.
dan saya juga pasti punya masalah sebagaimana Bapak juga punya masalah. Kenapa? Kita harus memastikan dulu lawan bicara kita itu nyaman dengan kita. Itu yang disebut dengan kata trust, kepercayaan. Jadi ketika dia sudah nyaman dengan kita, keberadaan kita, maka jangankan ditanya, nggak ditanya, murudul dia cerita. Nah, itu yang dibutuhkan sama kita. Nah, bagaimana masyarakat Cibaduyut ini atau Cangkuang Kulon ini bisa percaya dengan Pusat Bekam Internasional sebagai salah satu solusi di antara banyaknya solusi yang dihadirkan? Butuh kecakapan teman-teman untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Nggak sedikit, pasti. Banyak waktu yang akan tersita, pasti. Ini jihadnya kita. Ini bagian dari cara kita untuk mengenalkan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW tentang tibun nabawi, tentang berbekam, tentang ruqyah syariah, ya, tentang herbal-herbalnya, madunya, habatus saudanya, dan produk-produk turunan lainnya. Bahwa sehat itu butuh proses. Sebagaimana benih yang ditanam, ya, butuh proses untuk kita panen buahnya. Harus dirawat dan dijaga dari yang namanya hama-hama. Penting untuk kita juga mengedukasi tentang makanan yang halalan thayyiban. Apa yang keluar dari tempat ini itu adalah makanan-makanan yang insya Allah halalan thayyiban. Madunya, habatus saudanya. Sedangkan obat-obat yang kita beli, ya, yang kita konsumsi, pereda nyeri, penghilang sakit, dan lain sebagainya, belum tentu halal 100%. Kita bukan mengkomparasi head to head, apple to apple seperti itu, bukan. Tapi kita mengedukasi untuk memastikan bahwa apa yang kita berikan adalah obat yang halalan thayyiban buat masyarakat. Sehingga apa? Bayangin begini, Pak. Nabi SAW aja sampai mengatakan kepada kita, satu suap rizki yang haram itu 40 hari 40 malam ibadah kita nggak diterima. Bagaimana dengan sesuatu yang belum jelas kehalalannya? Jadi kalau ditanya kenapa saya tidak terlalu adiksi dengan obat kimia, karena saya sayang dengan badan saya. Jawabannya sederhana, karena saya sayang dengan badan saya. Makanya yang saya masukkan ke dalam tubuh saya adalah sesuatu yang jelas komposisinya, jelas manfaatnya, jelas asal usulnya. Sehingga apa? Saya ngerasa tenang dan nyaman. Seperti halnya kayak bapak ibu mungkin ketika naik pesawat, kenapa bisa tidur panjang dari Cengkareng sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah? Padahal nggak kenal siapa pilotnya, nggak kenal bagaimana kondisi dari pesawatnya. Kenapa bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang? Karena percaya dengan pilotnya, karena percaya dengan pesawatnya, dengan maskapainya, dan lain sebagainya. Lantas kenapa kita nggak percaya dengan Allah, dengan Rasulullah Muhammad SAW, dengan Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, Allah Al-Wahhab yang memberi karunia termasuk kesembuhan kepada kita. Ini rizki besar buat kita sebagai bagian dari keluarga besar Pusat Bekam Internasional ini. Semoga bukan hanya teman-teman mendapatkan gaji setiap bulannya, tapi insya Allah menjadi jariah untuk kita semuanya saat kita mampu merangkul lebih banyak dan lebih luas. Kita punya tim yang siap untuk bergerak bersama, siap untuk tumbuh bersama, siap untuk mengupgrade diri terus tentang dinamika dan kondisi, terutama sosial antropologi dari masyarakat tempat kita bernaung saat ini. Itu penting banget teman-teman semuanya. Nah, itu kenapa dengan kuota 9.000 ini saya rasa cukup ya dalam 3 bulan ke depan atau sekitar 90 hari. Semoga ini bisa menjadi wasilah awal untuk terus mengenalkan salah satu ikhtiar untuk sembuh dan sehat. Apalagi saya tadi Pusat Bekam lamanya, artinya bukan sebuah tagline ya, bukan sebuah janji bahwa Allah yang menyehatkan betul, Allah yang memulihkan kita betul, Allah yang menghadirkan kesembuhan bagi kita betul. Tapi kita pastikan bahwa cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang Allah dan Rasulnya ridhoi, yaitu tibun nabawi. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah kebiasaan baik untuk keluarga kita dulu.
keluarga kita pasangan, orang tua, orang-orang terdekat. Baru kita mulai dari situ dulu. Nanti baru kita mulai pada sesuatu yang lebih besar lagi. Siapa saja lingkungan di masyarakat kita. Kalau ada yang sakit-sakit, kalau ada yang kurang sehat gitu kan, apalagi dengan kuota 9.000 ini, langsung jemput orangnya, gak usah mikirin tentang ongkos, anterin ke sini. Walaupun kita lagi nggak dalam tugas, walaupun kita lagi nggak dalam kondisi kerja, khususnya para ikhwan punya kendaraan motor gitu kan, kedengaran ada saudaranya yang lagi demam, lagi kena sesuatu yang sifatnya penyakit, nggak apa-apa, di pick up aja langsung, jemput bola pakai motor kita, jemput langsung bawa ke sini biar langsung diterapi. Selama kuota 9.000 itu masih ada, itu menjadi sesuatu yang buat saya 9.000 itu banyak loh teman-teman. Itu 9.000 itu untuk satu kelurahan aja itu nggak habis loh, ya kan? Nggak mungkin 9.000 itu adalah orang-orang yang berpenyakitan semuanya, kan nggak? Nah itu ada orang yang seperti saya, bekam itu bukan karena sakit, bekam itu karena memang sudah rutinitas. 1-2 bulan paling lama itu saya pasti berbekam. Biasanya kalau udah hampir 2 bulan badan itu sudah mulai komplain. Biasanya kepala sudah mulai agak berat dan sakit. Nah itu berarti peredaran darah dan oksigen dari ke kepala nggak lancar. Nah itu harus dibekam. Itu hal-hal sepele seperti itu tuh pasti akan terjadi. Nah itu teman-teman harus punya kesiapan diri untuk antar jemput pasien. Bukan pasien lah sebutannya ya, keluarga baru kita dalam keluarga besar naungannya Pusat Bekam Internasional. Saya katakan begini, di Indonesia itu marketing yang paling ampuh tuh M2M, mulut ke mulut, mouth to mouth, itu paling ampuh. Makanya ketika kita bisa memberikan pelayanan terbaik sebagai salah satu ikhtiar kita menegakkan visi korporasi sebagai korporasi yang bergerak di bidang jasa, semoga itu bisa menjadi salah satu hal yang akan disadari oleh masyarakat kita bahwa Tibun Nabawi itu mengasihkan dan mengenakan. Tibun Nabawi itu tidak mahal. Tibun Nabawi itu justru melahirkan kekeluargaan. Tibun Nabawi itu tidak menghadirkan dampak pada organ tubuh kita yang lain, justru memberikan kesehatan, kebugaran dalam jangka panjang, dan selain itu menghadirkan kebaikan bagi kehidupan kita dan keluarga kita, karena ini adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jazakumullah khairan katsir seluruh manajemen dan direksi dari Pusat Bekam Internasional. Saya mendoakan semoga ini bisa menjadi langkah awal berkembangnya Pusat Bekam Internasional di Bandung terkhusus. Jadi saya untuk nyari tempat bekam itu nggak susah lagi. Walaupun sebetulnya di komplek saya suka manggil ada seorang ustadz yang memang beliau seorang roki. Beliau seorang peruqyah ya. Tapi bisa membekam juga dan psikoterapi gitu kan. Cuman yang paling susah itu saya mencari terapis bekam akhwat untuk istri saya. Karena nggak mungkin membekamnya pakai laki-laki, karena itu menyalahi syariat. Dan Masya Allah, saya yakin di Pusat Bekam Internasional itu nilai-nilai syariat itu tentu sudah sangat matang dikaji dan diimplementasikannya. Semoga ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya dan teman-teman semuanya, stakeholder, para investor, manajemen, direksi dan keluarga besar dari Pusat Bekam Internasional. Semoga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir. Kita sama-sama berdoa dulu. Saya mohon izin kita simpan benda-benda keduniawiannya dulu. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Angkat tangan kita. Hadirkan hati, karena Allah tidak akan mengijabah doa-doa yang hatinya lalai. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Sami', ya Basir, ya Afu, ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Mujibas sa'ilin. Anta Rabbus samawati wal ard. Ya Allah, Engkau yang maha menatap dan maha menyaksikan. Lihatlah kami ya Allah, kami berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah, sebagai salah satu ikhtiar duniawi kami ya Allah. Jadikanlah tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah, tempat penuh dengan kesembuhan-Mu ya Allah, tempat mereka bisa segala kesakitan dan keluh kesah mereka ya Allah, tempat di mana kelak Kau akan hadirkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang datang dengan sakit-sakitnya mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lihatlah kami menengadahkan tangan-tangan kami semuanya. Kami berharap ya Allah, Engkau mau memaafkan dan mengampuni kesalahan kami semuanya ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini ya Allah, semua dalam catatanmu, semua dalam penglihatan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kami bermohon dengan segenap hati-hati kami, ampuni dan rahmati kami semuanya. Istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Wafatkan kami semuanya husnul khotimah. Wafatkan kami semuanya husnul khotimah. Wafatkan kami semuanya husnul khotimah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Ghaffar, ya Afu ya Tawwab, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Lapangkan kubur-kubur mereka, jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau sempitkan ya Allah. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa terus mengirimkan cahaya-cahaya yang terang benderang dalam amal solih yang kami lakukan ke dalam kubur-kubur orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka, terima tobat-tobat mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan, dan wafatkan orang tua kami yang masih hidup semuanya husnul khotimah. Wafatkan orang tua kami yang masih hidup husnul khotimah. Wafatkan orang tua kami yang masih hidup husnul khotimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, berkahi pusat Bekam Internasional ini ya Allah, menjadi salah satu wasilah tempat sehat Kau hadirkan ya Allah. Ya Allah, jadikan tempat ini menjadi tempat ikhtiar saudara-saudara kami berobat ya Allah. Pulihkan mereka, sehat afiatkan mereka dengan sempurna, sehingga tidak lagi ada sakit yang tertinggal yang dirasakan oleh mereka. Jadikan setiap mereka yang berobat kesini menjadi insan-insan teladan, insan-insan yang Kau tumbuhkan keimanan, keyakinan di dalam jiwa-jiwa mereka, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati kecuali kematian ya Allah. Ya Allah, terima Ramadan kami, terima puasa-puasa kami, terima tilawah Quran kami, terima segala amal salih yang kami ikhtiarkan selama bulan Ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang salih dan salihah, keluarga yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi madrasah terbaik bagi anak, menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kami, menjadi pasangan suami istri yang bisa saling membahagiakan satu sama lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
berkahi Pusat Bekam Internasional, berkahi semua manajemennya, berkahi semua staf-staf yang ada di dalamnya, berkahi semua direksi, investor yang terlibat di dalamnya, berkahi kehidupan mereka semuanya. Jaga keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jaga hati dan niat-niat mereka selalu mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka adalah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan Tibun Nabawi, warisan dari Nabi-Mu, Rasul tercinta kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ini menjadi salah satu wasilah kesembuhan bagi saudara-saudara kami di luaran sana. Kesembuhan yang tidak ada penyakit yang bersisa di dalamnya. Kesembuhan yang menghadirkan rahmat, ridho serta ampunan dari-Mu. Kesembuhan yang meningkatkan keimanan dan kecintaan kami kepada Engkau dan Rasul-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir buat keluarga besar direksi manajemen dari Pusat Bekam Internasional, khususnya keluarga besar Pusat Bekam Cibaduyut. Selamat atas grand launchingnya untuk hari ini. Semoga siap untuk bekerja, siap untuk menebar manfaat, untuk menjadi inspirasi kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, siap insya Allah menjadi inspirasi Tibun Nabawi bagi masyarakat sekitar. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.